Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang mulia dan kekal, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 10 yang mengatakan, "Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sering timbul pertanyaan dan selalu menjadi pergumulan dalam diri orang benar. Mengapa banyak orang yang tidak hidup dalam kebenaran tampak mujur dan tanpa masalah? Sementara kita yang tetap setia dan hidup dalam kebenaran, sepertinya masalah tidak pernah habis. Tidak sedikit yang menjadi goyah dan akhirnya mulai melakukan kompromi, rugi dan sia-siaka bila kita tetap setia kepada Tuhan dan mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Yesaya diperintahkan Tuhan untuk membesarkan hati orang yang tetap setia kepada Tuhan dan hidup benar di hadapannya, meski berada di tengah-tengah angkatan yang tidak benar dan jahat. Sekalipun saat ini, mungkin mereka harus mengalami tekanan ataupun penderitaan, tapi hal itu tak akan berlangsung lama, sebab pada saatnya mereka akan tampil sebagai pemenang dan ada upah yang Tuhan berikan. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ayat 58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Jangan pernah berhenti berjuang untuk hidup dalam kebenaran, sebab perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu perhitungkan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya, karena di dalam kita ada kuasa Roh Kudus. Dia yang akan menuntun, menguatkan, dan memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Tuhan mau kita tidak menyerah begitu saja pada keadaan, tetapi kita harus terus berjuang, karena hidup dalam kebenaran adalah sebuah proses yang membutuhkan ketekunan dan kesungguhan. Mengapa Alkitab menyatakan bahwa orang benar itu dikatakan sebagai orang yang berbahagia? Karena orang benar menjalani hidupnya tidak dalam keadaan tertuduh atau dengan rasa bersalah. Ingatlah bahwa salah satu pekerjaan iblis adalah mendakwa siang dan malam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, seringkali kita dihadapkan pada kenyataan yang membingungkan. Kita melihat banyak orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, bahkan terang-terangan melanggar perintah Tuhan.
namun hidup mereka tampak baik-baik saja. Mereka seakan-akan bebas dari masalah, diberkati secara materi, memiliki pengaruh dan hidup dalam kemewahan. Sementara di sisi lain, kita yang berusaha hidup benar, menjaga kekudusan, menjauhkan diri dari dosa, justru sering mengalami tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Tidak jarang situasi ini membuat hati menjadi goyah. Pertanyaan mulai muncul, apakah ada gunanya tetap hidup benar? Mengapa hidup dalam kebenaran justru penuh tantangan? Bukankah lebih mudah untuk ikut arus dunia saja? Pergumulan seperti ini adalah hal yang manusiawi. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalaminya. Salah satu contohnya adalah pemazmur Asaf dalam Mazmur pasal 73. Ia mengeluhkan bagaimana orang fasik hidup dalam kelimpahan, sementara dirinya yang menjaga hati tetap suci malah tertimpa berbagai kesusahan. Namun, Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan jawaban yang meneguhkan. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Pesan ini sangat kuat. Tuhan menyuruh Yesaya untuk membesarkan hati orang benar, menegaskan bahwa hidup benar tidak sia-sia. Memang mungkin saat ini perjuangan mereka belum terlihat hasilnya, tapi Tuhan memperhitungkan semuanya. Pada waktunya, orang benar akan menikmati buah dari kesetiaannya. Mengapa hidup benar seringkali terasa lebih berat? Karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Nilai-nilai dunia bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dunia memuliakan keegoisan, keserakahan, tipu daya, dan kompromi. Sedangkan Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan kekudusan. Karena itulah, ketika kita memilih untuk hidup benar, kita akan berhadapan dengan arus yang berlawanan. Namun Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup nyaman tanpa tantangan bagi orang percaya. Justru Tuhan berkata bahwa jalan menuju kehidupan adalah jalan yang sempit dan penuh kesukaran. Tetapi di tengah kesulitan itu, Tuhan memberikan jaminan bahwa Ia menyertai kita. Dan bukan hanya itu, ada upah kekal yang menanti bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Seperti yang telah kita baca tadi, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, kalimat dalam ayat ini sangat meneguhkan bagi kita. Paulus yang sendiri telah mengalami banyak penderitaan, penganiayaan, dan kesusahan, tetap menegaskan bahwa setiap kerja keras, setiap ketekunan, setiap air mata yang kita curahkan dalam ketaatan kepada Tuhan, semuanya diperhitungkan. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Bahkan dalam kitab Amsal pasal 14, ayat 23 mengatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Artinya, setiap usaha untuk hidup benar pasti akan menghasilkan sesuatu, meskipun mungkin belum terlihat sekarang. Tuhan sedang menanamkan benih dalam hidup kita, dan pada waktunya, benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Alkitab secara tegas menyebut orang benar sebagai orang yang berbahagia, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka memilih kedamaian sejati di dalam Tuhan. Mereka menjalani hidup tanpa rasa bersalah, tanpa tertuduh. Hati nurani mereka bersih, karena mereka berjalan dalam terang. Ingatlah, iblis adalah pendakwa yang selalu mencari celah untuk menuduh kita siang dan malam. Tetapi orang yang hidup benar tidak akan mudah disudutkan oleh tipu daya iblis, karena mereka tahu siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan kata-kata pada musimnya. Ada masa-masa di mana kita mungkin belum melihat hasil dari kesetiaan kita, tapi tetaplah berakar di dalam Tuhan. Pada musim yang tepat, buah itu akan muncul. Muncul pertanyaan, mungkinkah hidup benar di dunia yang semakin jahat ini? Jawabannya adalah iya, mungkin. Tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk melakukan sesuatu tanpa memberi kita kekuatan. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong, penghibur, dan penuntun. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat 13, Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Saat kita bergumul dengan godaan untuk kompromi, saat dunia menawarkan jalan pintas yang tampak menguntungkan, ingatlah bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dia yang memampukan kita untuk tetap teguh dalam kebenaran, memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan. Hidup benar memang sebuah perjuangan, tapi jangan menyerah pada keadaan. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita memiliki tujuan. Tuhan sedang memurnikan iman kita seperti emas yang diuji di dalam api. Terkadang kita merasa lelah, merasa perjuangan ini sia-sia, tetapi ingatlah janji Tuhan, orang benar akan memakan hasil pekerjaannya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada umat-Nya. Setiap keringat, setiap kesetiaan, setiap pengorbanan yang kita lakukan demi kebenaran akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar, baik di dunia ini maupun di kekekalan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup benar di tengah dunia yang jahat memang penuh tantangan, tapi Tuhan menegaskan bahwa orang benar adalah orang yang berbahagia, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Setiap jerih payah, ketekunan, dan kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Kita mungkin belum melihat hasilnya, tetapi pada waktu Tuhan, kita akan menikmati buahnya. Tetaplah berdiri teguh, jangan goyah, karena Roh Kudus akan memampukan kita. Jangan menyerah atau tergoda untuk ikut arus dunia, sebab hidup benar membawa damai, sukacita, dan upah kekal yang Tuhan sendiri sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami goyah melihat dunia yang begitu mudahnya berjalan tanpa peduli padamu, sementara kami harus bergumul menjaga kekudusan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa hidup benar tidak pernah sia-sia. Engkau adalah Allah yang adil, yang memperhatikan setiap jerih payah kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap teguh, jangan menyerah, dan terus mengandalkan Roh Kudus yang memampukan kami
menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan umat-umat-Mu. Tuhan pulihkan umat-umat-Mu. Tuhan berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami ya Tuhan, di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.